Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan pertemuan di video ya. Nah, Ibu sudah memberikan assignment buat kalian, tugas di Google Classroom ya. Bisa nanti kalian cek di sini ya tugasnya. Kemudian ada tambahan materi juga di sini ya, yang udah Ibu berikan ke kalian. Nanti kita akan buka juga. Di sini kita mau bahas tentang lingkungan bisnis ya. Untuk pertemuan 6 kita buka dulu karena ini terkait dengan nanti tugas kalian ya. Kita lihat di slide-nya. Coba pertemuan ke-6 slide-nya dibuka. Nah, nanti kalian bisa lihat file ini ya, baik di YouTube, WA maupun Google Classroom, nanti tergantung berapa besar filenya ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, enak ya, di slide pertemuan ke-6. Di sini tentang lingkungan bisnis, cuman bahas sebentar aja ya. Di sini ada tentang konsep batas organisasi. Batas organisasi itu adalah batas yang memisahkan antara organisasi dengan lingkungannya. Jadi yang namanya organisasi otomatis lah ya punya lingkungan di mana dia memiliki relasi gitu ya, punya partner-partner yang mungkin memang bekerja sama dengan organisasinya tersebut, baik itu partner bisnis atau pemerintah dan sebagainya macamnya. Tetapi di sini di lingkungan organisasi ini tidak hanya terkait dengan di dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Dari luar atau ekstern juga ada lingkungan. Yang kita tahu lingkungan itu kan ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, itu pembahasan itu nanti kalian bisa lihat di materi yang sudah Ibu berikan tambahan. Karena di slide ini sepertinya kurang begitu lengkap begitu ya. Untuk unsur-unsur yang tercakup ya di dalam lingkungan bisnis perusahaan, yaitu terdapat kondisi ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, lingkungan global, isu tanggung jawab etis dan sosial, lingkungan bisnis itu sendiri, dan juga tantangan dan peluang yang muncul. Bagaimana kita kemarin telah melihat ya, tantangan dan peluang itu memang ada di dalam suatu bisnis gitu. Kemudian di sini kita lihat ada gambar dimensi lingkungan eksternalnya kita ya. Lingkungan eksternal itu di luar dari lingkungan di perusahaan gitu ya. Kalau di dalam perusahaan berarti seperti tenaga kerja itu sendiri kayak gitu ya. Nah, tapi ini eksternal, yaitu lingkungan di luar lingkungan perusahaan. Nanti berkaitan dengan perekonomian ya, lingkungan hukum politik, lingkungan global, peluang, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, dan organisasi bisnis. Nah, ini tentunya ada di ekstern karena tidak secara langsung mempengaruhi kegiatan produksi atau kegiatan bisnis perusahaan atau organisasi itu ya. Jadi kalau tidak secara langsung mempengaruhi berarti dia adanya di lingkungan eksternal gitu. Tentunya kalau kita lihat lingkungan eksternal ini sangat memang juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh dari bisnis itu sendiri gitu ya, sangat mempengaruhi. Kalau misalkan kita tahu perekonomian sedang misalkan tidak bagus ya, nih kita bahas di sini ya, akan mempengaruhi suatu bisnis atau organisasi juga. Di sini dikatakan bahwa produk domestik bruto ya, GDP
nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu oleh ekonomi nasional dengan seluruh faktor produksi dalam negeri. Nah, jika GDP naik, jumlah output juga akan naik, ya. Jika jumlah outputnya naik, maka ada pertumbuhan ekonomi. Tapi sebaliknya, ya, kalau semuanya malah turun, ya, bukan terjadi pertumbuhan ekonomi. Kan seperti itu. Nah, yang diharapkan adalah ini terus naik. GDP ini terus naik gitu ya, yang diharapkan sama kita. Nah, tetapi kita tidak bisa membuat perekonomian ini stabil gitu ya. Yang mengatur itu semua adalah pemerintah. Jadi peran serta pemerintah di dalam bidang perekonomian pun cukup banyak gitu. Kemudian produktivitas. Produktivitas membandingkan berapa banyak yang diproduksi oleh sistem dengan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Nah, jika kalau misalkan produktivitas di sebuah perusahaan ini gitu ya dapat terlaksana dengan baik sesuai yang dibutuhkan, otomatis masyarakat juga dapat menikmati hasilnya dan perusahaan juga mendapatkan sebuah keuntungan. Tetapi kalau kondisinya seperti corona seperti ini nih, musim seperti ini, semua orang menurunkan angka produktivitasnya, kemudian daya beli masyarakat ini menurun, otomatis keadaan perekonomian juga nanti akan ikut menurun, kan seperti itu ya jadinya. Jadi memang diharapkan antara apa yang diproduksi dengan berapa banyak yang dibutuhkan untuk diproduksi, setidaknya itu bisa balance, seimbang gitu. Tetap mereka memproduksi, tapi kalau untuk bahan makanan iya tetap ya, terutama makanan pada saat sekarang corona seperti ini. Tapi kalau untuk produksi yang lain, mungkin angka produktivitasnya akan jauh lebih menurun dibanding yang lain gitu, yang seperti dibutuhkan. Kalau saat ini kan kita membutuhkan makanan dan juga obat-obatan, kan begitu. Jadi produksi itu yang sedang naik. Nah, tapi produksi lain mungkin sedang menurun. Standar hidup meningkat hanya melalui kenaikan dalam produktivitas dan pertumbuhan real dalam GDP. Baik, kita lanjutkan ya. Soalnya kalau dibagi seperti ini mungkin akan lebih mudah untuk dikirimnya, karena kalau misalkan dijadikan satu file biasanya agak berat sekali untuk bisa dikirim ke WA ataupun Google Classroom gitu. Nah, yang kita inginkan adalah terjadi produktivitas ya tadi ya pada setiap perusahaan gitu ya. Tapi kita juga harus tahu gitu ya, ada memang faktor lain ya yang menghambat pertumbuhan perekonomian tadi ya, yang mungkin signifikan juga, yaitu bagaimana kita menilai neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan positif, dikatakan positif bila ekspornya lebih besar dari impornya. Ya, ini perekonomian suatu negara ini kita harus lihat apakah ekspor Indonesia itu lebih besar dari impornya Indonesia. Tetapi kalau misalkan hal itu terjadi, ya, pertumbuhan ekonomi juga akan bisa lambat, ya. Bahkan mungkin tidak ada pertumbuhan ekonomi karena hasilnya akan negatif. Kalau impor kita lebih besar dari ekspor kita, ya, itu nanti akan menghambat
suatu pertumbuhan perekonomian. Nanti akhirnya apa? Akan defisit perdagangan. Makanya saat ini mungkin banyak sekali disarankan untuk ayo warga Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengembangkan produk-produk Indonesia, asli Indonesia untuk bisa diekspor ke luar negeri. Saat ini memang kemampuan kita dengan luar negeri cukup berbeda gitu ya. Kalau kita tahu negara Thailand gitu ya, yang ya tidak terlalu jauh lah dari Indonesia, hanya 4 jam lah dari Indonesia jika naik pesawat ya. Mereka konsisten membangun pertaniannya, dan dia juga agraris juga sama seperti kita, tapi konsisten membangun pertaniannya, perkebunannya dengan sangat baik gitu ya, sehingga mereka bisa mengekspor beras, kemudian sayur-sayuran ya, buat untuk lauk pauk kita itu cukup banyak, dan mereka mendapatkan hasil dari situ ya, sehingga pertumbuhannya dirasakan memang lebih dari Indonesia. Nah, apa yang dimiliki Indonesia yang tanahnya mungkin begitu besar saat ini lebih concern pada penjualan properti kalau kita lihat ya. Lebih ke properti bisnis. Nah, tapi kita tidak memikirkan pertanian lagi. Sementara dulu kita dibilang adalah negara yang agraris gitu ya, yang dimana pertaniannya sangat subur, kemudian bisa kita ekspor, kan dulu seperti itu. Tapi sekarang banyak dikuasai oleh swasta untuk dijadikan lahan-lahan properti. Itu yang mungkin harus kita coba dibuat lagi konsep negara agraris gitu. Selain daripada itu, kita juga terbesar untuk mengekspor ikan memang ya. Jadi kita kemampuannya dalam mengekspor itu lebih ke mengekspor bahan-bahan mentah terkadang ya, bukan memang bahan-bahan yang siap dipakai. Kalau misalkan bahan-bahan yang dapat diolah biasanya sudah berupa barang-barang kerajinan yang diekspor oleh Indonesia. Kalau misalkan kita lihat dari minyak bumi ya, kita di sini minyak bumi saja yang mengolah masih butuh bantuan luar negeri gitu ya. Dalam hal mengolah kita belum bisa mengolah minyak bumi dengan sangat baik gitu, karena Presiden juga bilang sendiri kita bahkan tidak memiliki kilang minyak gitu. Nah, maka dari itu mungkin salah satu penyebab daripada mengapa sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup rendah gitu ya, mungkin ya, dibandingkan dengan negara lain ya. Kita nggak bandingin antara tahun-tahun di Indonesia, tapi kita bandingin dengan negara lain ya, pertumbuhannya sangat rendah ya kalau kita bandingin apalagi dengan negara-negara yang sudah maju, yang punya revolusi industri lebih dari kita gitu ya. Nah, kemudian itu perlu difikirkan lagi oleh suatu negara bagaimana bisa menghandle semua ini, karena nanti akan berdampak pada organisasi bisnis gitu. Kemudian di dalam stabilitas ekonomi sini berarti bahwa jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi dalam sistem tersebut tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Ya, diharapkan seperti ini gitu kan ya. Tetapi ancaman utama kalau ekonomi kita nggak stabil akan ada apa? Inflasi dan pengangguran, itu yang terjadi di kita. Setiap tahun bertambah gitu ya angkanya. Setiap tahun ada kenaikan. Ya. Kenaikan apa? Harga di dalam seluruh sistem. Bahkan banyak masyarakat di Indonesia yang kehilangan daya beli gitu ya.
daya beli untuk membeli kebutuhan pokok saja tidak bisa, apalagi membeli kebutuhan yang lainnya gitu. Sedangkan banyak juga pengangguran di Indonesia. Orang mungkin tidak bisa dan saling berebut gitu ya untuk mencari pekerjaan yang terbaik, dan sulit sekali bagi mungkin yang hanya lulusan SD, SMP, SMK bahkan ya yang mendapatkan pekerjaan. Untuk saat ini pengangguran terbesar itu ada di lulusan SMK. Makanya mungkin kenapa, karena kita kan wajib belajar sekarang sudah 12 tahun dan paling banyak itu mungkin yang menganggur adalah yang SMK. Nah, itu patut di pertimbangan juga oleh negara ya, karena keterkaitan ini tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan mungkin. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan ekonomi, dan itu juga akan memberatkan organisasi bisnis ya, akan memberatkan perusahaan juga. Perusahaan hanya membutuhkan tenaga kerja misalkan cuma 2.000, sementara orang yang menganggur bisa lebih dari sekian gitu kan, lebih dari 2.000. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Mungkin pemerintah harus memperbanyak pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan, mereka bisa membuat usahanya sendiri walaupun hanya kecil-kecilan, kan setidaknya ada pemasukan untuk membeli bahan kebutuhan pokok gitu. Kemudian ada lingkungan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis ya. Teknologi ini merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan di dalam bisnis kita otomatis ya. Teknologi sangat berperan penting gak Bu? Iya, tapi hati-hati juga ketika teknologi ini sudah berkembang sangat pesat, itu dapat juga meminimalisir tenaga kerja. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena Ibu sudah melihat sendiri ke pabrik ya, ke pabrik yang ada di Thailand. Kebetulan Ibu ke PT Charoen Pokpen, kalau ada yang tahu ya. Di sana adalah perusahaan yang memproduksi bahan-bahan dan mengelola bahan makanan seperti nugget, sosis, dan bahan makanan lainnya ya, macam-macam produknya. Nah, kalau kita lihat Ibu pada saat Ibu berkunjung ke PT Charoen Pokpen tersebut, semua teknologi sudah sangat canggih. Ini adanya di Thailand ya, Ibu yang di Thailand, bukan yang di Indonesia. Nah, di sana teknologi sudah sangat canggih, mesin-mesin sudah yang paling terbaru. Akhirnya apa? Saya sempat bertanya, bagaimana dengan karyawan-karyawan lainnya? Tentunya karyawan lainnya harus dirumahkan gitu ya. Jadi mereka hanya merekrut karyawan yang memang sudah dilatih untuk bisa menghandle mesin-mesin tersebut. Bagi karyawan-karyawan yang mungkin ya tidak mengerti cara menjalankan mesin, atau mungkin buta huruf, atau mungkin punya pendidikan yang tidak mumpuni seperti lulusan SD, mungkin lulusan SMP gitu ya, mereka nggak bisa untuk bekerja di sana. Kebanyakan di sana sudah analis ya, sudah ada yang S1 ya, paling banter itu D3. Nah, maka dari itu kasihan untuk mereka yang mungkin harus dirumahkan, tapi mereka mungkin dapat pelatihan gitu ya dari pemerintah Thailand, kerajaan Thailand, untuk bisa membuka usaha lainnya gitu. Nah, ini terkait dengan teknologi ya. Kemudian di sini dikatakan teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal seperti akuntansi, dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal seperti pemasok dan pelanggan.
Ya, karena sekarang kan semuanya sudah berbasis aplikasi. Itu adalah kemajuan dari teknologi. Termasuk apa? Termasuk untuk di lingkungan internal, yaitu misalkan sistem keuangannya semua sudah berbasis aplikasi, ya. Nah, kalau untuk lingkungan eksternal ya, kita lihat di sini gimana kita menciptakan hubungan yang baik terhadap supplier kita dan para pelanggannya kita, tentu tidak luput dari pesan-pesan si teknologi terbaiknya ini, kan begitu. Nah, apa pesannya dari teknologi yang sudah mereka kembangkan? Dengan adanya teknologi ini membuat perusahaan akan semakin dekat gitu ya dengan pemasok atau suppliernya maupun dengan si para pelanggannya. Karena mungkin saja ya eh, beliau si perusahaan ini sudah menciptakan suatu sistem di mana sistemnya itu bisa membuat para pemasok tidak perlu ribet-ribet lagi untuk menelpon ke perusahaan. Sudah ada timingnya kapan mereka harus memasok bahan makanannya, kapan bahan makanan itu habis atau bahan bakunya habis gitu ya, kayak seperti Charon Pokpan seperti itu. Nah, terus bagaimana hubungan perusahaan dengan para pelanggannya? Karena sekarang teknologi sudah canggih, ada media sosial, seharusnya akan menjadi semakin dekat ya. Dengan seperti ini bisa saja para pelanggan tidak perlu ke supermarket gitu ya. Para pelanggan mungkin bisa dengan menghubungi dari website untuk langsung kirim gitu ya, karena memudahkan sekarang dengan adanya teknologi. Nah, kemudian untuk para pelanggan yang suka masih ke supermarket, biasanya eh, mereka menyalurkan langsung gitu ke distributor dan distributor akan menyalurkan langsung kepada supermarket tentunya dengan bantuan teknologi ya, suatu sistem yang memuat eh, kapan harus dikirimkan barang gitu. Jadi memang sudah ada sistemnya mereka. Itu peran serta teknologi sangat mendukung sekali dalam proses bisnis memang ya. Nah, kemudian perencanaan sumber daya perusahaan (IRP) adalah sistem informasi skala besar untuk mengorganisasikan dan mengelola proses perusahaan sepanjang lini produk, departemen, lokasi geografis. Nah, makanya di sini ada sebuah sistem gimana caranya perusahaan bisa mengelola segalanya ya, dikoordinasikan dengan baik supaya aktivitas perusahaan, aktivitas bisnisnya dapat terlaksana. Nah, makanya di sini dibilang apa? Menghasilkan laporan keuangan dari menit ke menit. Jadi apa, dengan adanya teknologi tersebut ya akan membantu segala proses aktivitas perusahaan ya, karena adanya suatu sistem yang memang sistemnya itu sudah canggih gitu. Nah, semua disimpan di suatu sistem. Oke, ini. Nah, ini contoh gambarannya ya. Sistem ini bisa untuk segala jenis apapun ya, dimana dapat menghandle baik dari segi keuangannya, akuntansi, secara manufaktur, bagaimana proses pembuatannya produk tersebut, sampai dengan penjadwalan produk tersebut untuk bisa dikirimkan lagi. Nah, kemudian dari manajemen jaringan pasokan ya, tentunya juga bisa apa? Meramalkan gitu ya, kapan supplier harus mengirimkan gitu ya. Kita harus melakukan pembelian itu kapan kita harus mendistribusikan hasil kita atau hasil produksi kita kepada perusahaan lain, customer kita. Itu semua sudah terangkum di dalam suatu sistem. Nah, jadi segala jenis sesuatu aktivitas di dalam perusahaan ini
tentunya sudah berkaitan dengan teknologi ya, di mana semua sudah menyangkut di sebuah sistem yang terkait gitu ya. Karena zaman sekarang kita pasti menggunakan sistem komputer tentunya, bukan hanya sekedar manual saja. Kemudian lingkungan hukum dan politik juga ada di eksternal. Nah, lingkungan politik hukum mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi si pemerintahnya atau aturan-aturan terkait gitu ya. Nah, berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktik periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Makanya ada peraturan-peraturan pemerintah atau regulasi pemerintah terkait dengan bagaimana sih iklan seharusnya yang tampil ada di TV, tidak boleh berbau misalkan pornografi, tidak boleh misalkan menampilkan gambar rokok, kan seperti itu ya, kan ada undang-undangnya. Nah, kemudian juga apakah produk tersebut aman untuk keamanan dan kesehatan manusia jika memang dikonsumsi secara langsung, kan seperti itu. Bahkan untuk mainan saja harus ada standarnya, apakah itu aman untuk anak usia dini gitu. Bahkan ada beberapa produksi mainan-mainan itu sudah dilabeli dengan umur, sesuai dengan umur yang terkait. Susu juga demikian ya, ada standarnya. Jadi semua untuk makanan minuman harus kita izin dulu kalau kita memiliki produksi tentang itu ya. Izin kemana, ada regulasinya, ke Badan POM ya, nanti harus ada logo MUI terkaitan, karena apalagi di Indonesia sendiri adalah mayoritas muslim. Jangan sampai ini menjadi dilema gitu ya bagi masyarakat. Kok nggak ada label MUI, kok nggak ada label halalnya gitu ya. Dan juga bagaimana Badan POM, apakah ini udah terbukti aman nggak bagi kesehatan gitu. Kalau misalkan memang nggak aman, ya berarti tidak layak untuk dikonsumsi. Terus juga kita punya peraturan harus ada label expire date. Jangan lupa kita juga sebagai konsumen harus aware dengan itu ya. Nah, stabilitas politik adalah satu pertimbangan penting untuk perusahaan internasional. Tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang negara itu tidak stabil ya. Jadi kalau misalkan kita punya negara lain yang mungkin nggak punya hubungan politik gitu ya, kita nggak punya hubungan politik dengan baik, mereka juga akan merasa tidak aman untuk membuka usahanya di negara kita. Kalau mereka punya usaha di negara kita, berarti kita memang punya hubungan politik dengan baik, bilateral dengan baik. Kemudian mereka juga bersedia dan diberikan izin oleh pemerintah kita untuk membuka usaha di sini. Begitupun kita sebaliknya. Kalau kita ingin punya usaha di luar negeri, hubungan antara negara satu dengan negara yang ingin kita capai tentunya harus punya hubungan yang baik gitu. Kalau tidak ada hubungan yang baik, otomatis tidak akan dipermudah atau tidak akan bisa gitu ya. Kemudian lingkungan sosial budaya juga ada di dalam eksternal, lingkungan eksternal perusahaan gitu ya. Lingkungan sosial ini biasanya mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik demografis dari masyarakat mana, daerah mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat setiap daerah pasti punya rasa yang berbeda kalau makanan, apalagi itu kan, itu berkaitan dengan sosial budayanya mereka, adat kebiasaan makannya mereka. Maka dari itu cukup diapresiat bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin membuat produknya sesuai gitu ya dengan cita rasa mereka masing-masing. Contohnya misalkan seperti Indomie itu dari Sabang sampai Merauke
yang makan gitu ya. Sangat familiar sekali orang ketika menyebutkan mie apa pasti Indomie. Nah, rasanya gitu ya, rasa yang ditawarkan oleh Indomie sendiri tentunya juga beraneka ragam. Karena mungkin dia juga melihat selera gitu ya, adat kebiasaan orang makan, kemudian cita rasanya yang ditawarkan dari setiap provinsi punya cita rasa yang unik, yang berbeda-beda. Itulah yang ditawarkan oleh Indomie gitu kepada masyarakat Indonesia. Bahkan Indomie juga sudah go internasional ya. Disesuaikan dengan rasa yang disukai oleh orang luar. Kalau Indomie di Amerika dengan Indomie yang ada di Indonesia tentunya punya cita rasa yang berbeda, disesuaikan sama lidahnya sana. Nah, kalau Indomie di Amerika karena orang sana tidak terlalu menyukai spicy atau pedas gitu ya, tidak banyak bumbu cabai gitu. Kemudian mereka juga nggak suka yang terlalu gurih. Nah, kan Indomie itu identik sekali dengan mecin yang sangat banyak gitu ya, atau rasa gurih yang cukup pekat. Maka dari itu Indomie yang diproduksi di sana tentunya juga melihat kondisi selera masyarakat sana gitu. Jadi dibuat memang agak lebih hambar gitu, tapi bukan hambar banget gitu ya. Jadi cukup bisa dibilang tidak terlalu banyak mecinnya lah gitu. Kalian bisa lihat tayangan-tayangan di YouTube terkait dengan Indomie ini, bisa kalian lihat emang bener ya kalau di luar negeri Indominya kok beda gitu. Padahal sama-sama Indomie gitu ya. Nah, setelah itu ada yang namanya tantangan dan peluang memang di dalam bisnis ya tentunya. Kan kalau kita yang namanya melakukan bisnis, kita tidak lepas tuh dari apa namanya melakukan sebuah hal yang mungkin memang itu tidak sesuai dengan hati kita. Kadang itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu harus bisa yang namanya menghadapi itu semua. Nah, di sini contohnya ya, karena kita memerlukan biaya gitu ya untuk bagaimana kita harus membayar kepada pemasok kita ya dalam kita menyediakan barang atau jasa yang mungkin kita produksi. Tentunya kita menentukan langkah untuk outsourcing ini. Memang kelemahannya di sini dikatakan ada hilangnya kontrol perusahaan atas operasi dan informasi ya terkait dengan adanya si outsourcing. Kalau misalkan kita tidak bisa membayar ya, daripada kita tidak bisa membayar ya memang harus ada yang dikorbankan, kan seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat yang namanya perusahaan itu pasti tidak menginginkan adanya sebuah kerugian gitu ya. Makanya perusahaan tentunya lebih mengorbankan dia memang tidak bisa mengontrol aktivitas operasionalnya ya terkait dengan outsourcing ini dan menghandle segala informasi yang masuk dan informasi yang keluar. Nah, itu dikarenakan karena menggunakan langkah atau strategi-strategi di dalam kita membayar para pemasoknya. Mungkin dibayar sesuai dengan jumlahnya yang dibutuhkan terlebih dahulu kah, atau mungkin memang harus membuat kesepakatan dengan para pekerjanya kah, jadi harus kontrak lah gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan ini bisa saja membayarnya dalam jangka waktu termin. Kalau kita melihat secara accounting, biasanya perusahaan ada beberapa termin pembayaran gitu ya.
di mana perusahaan-perusahaan ini yang membutuhkan bahan baku, mereka dibolehkan gitu ya, dibolehkan untuk dibayar gitu ya, atau membayar kepada para pemasok dengan catatan mereka benar membayarnya. Dan jadi dalam waktu 3 bulan boleh dibayar, atau ada waktu-waktu tertentu yang boleh dibayar gitu. Nah, jadi memang ada juga perusahaan yang masih melakukan hal-hal seperti ini gitu. Jadi tidak langsung membayarnya secara sekaligus kepada para pemasok. Nah, kalau keterkaitan dengan tenaga kerja, ya tentunya perusahaan juga memiliki harus gitu ya membayar tenaga kerja tentunya. Nah, karena tenaga kerja ini kan kita nggak pernah tahu gitu ya bagaimana perilaku mereka ketika bekerja, produktivitas setiap orang juga mungkin berbeda-beda. Tentunya juga ini akan menunjang hasil yang dikerjakan oleh si perusahaan itu dalam memproduksi barang dan jasa. Perusahaan akan melihat kalau karyawannya ini memang memiliki gitu ya produktivitas yang baik di dalam bekerja, mereka akan memperpanjang masa kontraknya tentunya. Tapi kalau tidak bisa bekerja dengan baik, mereka akan menghentikan sampai dengan di situ. Karena apa? Karena nanti ini bersangkutan sama keuangan perusahaan juga. Ketika dia harus membayar kepada pemasok gitu ya, tapi juga harus membayar tenaga kerja, sementara tenaga kerjanya tidak bisa berproduktivitas dengan baik, itu akan mengurangi hasil produksi perusahaan, sehingga laba yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai. Makanya itu harus harus lebih ekstra hati-hati di situ ya dalam menangani keuangan. Yaitu dengan adanya outsourcing ini memang lemahnya di situ. Ya perusahaan harus bisa controlling semuanya jadinya gitu ya. Controlling tenaga kerjanya, controlling bagaimana produktivitasnya, controlling juga kita harus bayar kepada supplier kita gitu kan. Jadi semuanya harus dikontrol dengan baik, dan itu yang mungkin jadi kelemahan dari outsourcing. Perusahaan agak kesulitan untuk controlling itu semua. Nah, kemudian untuk yang viral marketing di sini ya, biasanya kalau yang namanya iklan gitu ya, di media iklan seperti di TV, itu punya efek yang berdampak cukup besar pada kondisi keuangan perusahaan. Kenapa? Karena untuk sampai ke TV, harganya yang dikeluarkan, biaya iklannya cukup banyak sekali gitu ya. Kalau misalkan bagaimana cara kita meminimalisir gitu angka periklanan, yaitu paling mudah dengan cara bagaimana kita menggunakan internet. Apalagi kita sekarang di era milenial seperti ini, bisa mengendorse artis atau aktor atau siapapun yang mungkin dia terkenal, YouTuber ya. Nah, itu bisa berdampak ternyata lebih besar. Jadi kalau secara penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa di kampus-kampus gitu ya, pemasaran secara internet dari endorsement gitu ya, ternyata hasilnya jauh lebih besar dengan menggunakan media seperti TV gitu, ataupun media cetak. Karena sekarang orang sudah jarang untuk membeli media cetak. Jadi ternyata lebih signifikan labanya ketika dengan endorsement tadi. Nah, jadi kalau misalkan yang mengiklankan itu adalah seorang selebgram ataupun seorang YouTuber, angka penjualan mereka ternyata jauh lebih tinggi gitu. Nah, karena mungkin
orang akan lebih aware, lebih percaya dengan idolanya mereka masing-masing tentunya kan gitu ya. Apalagi ini benar-benar langsung digunakan oleh si artis-artis tersebut. Tapi kita sebagai masyarakat awam gitu ya, kita harus lihat juga apakah produk yang ditawarkan itu aman untuk kita atau tidak. Karena banyak endorsement terkait dengan krim-krim yang mungkin ternyata tidak aman dan malah merugikan si artisnya juga, akhirnya masuk ke polisi kan begitu. Karena mungkin kok mau di endorse sama perusahaan yang tidak memiliki izin. Nah, itu harus memang hati-hati ya. Baik, kalau misalkan kita lihat di sini kelebihannya dari si viral marketing ini, yang pertama orang mengandalkan internet untuk informasi yang seharusnya didapat dari surat kabar, majalah, dan televisi, karena memang sekarang udah eranya udah era milenial, internet semua pasti yang paling dominan gitu ya. Karena perusahaan ini mengetahui hal tersebut, orang sudah beralih dari yang namanya TV menjadi YouTube, atau dari TV menjadi Instagram gitu ya. Nah, maka dari itu strategi untuk marketing secara online ini lebih diutamakan gitu ya. Lebih bisa menarik sebuah hasil yang mungkin lebih signifikan dari labanya, karena semua orang pasti menggunakan itu. Nah, unsur-unsur interaktif di sini pelanggan menjadi peserta dalam proses penyebaran omongan dengan melanjutkan informasi ke pengguna internet lainnya. Ya, dari uh, public figure misalkan selebgram atau apa ya, yang apalagi juga sekarang orang-orang biasa pun yang dia bukan selebgram juga senang untuk berbagi hal gitu ya di Instagram maupun di YouTube. Nah, senang berbagi hal ketika mereka rekomen gitu ya atas suatu produk, dan pasti orang-orang terdekatnya terlebih dahulu kan yang aware gitu kan. Nah, setelah itu menjadi dari omongan satu ke omongan lainnya, kemudian memang dirasakan hal yang sama gitu ya dengan teman-temannya atau keluarganya atau lingkungan yang lebih besar lagi, otomatis ini dipercaya dengan adanya omongan dari mulut ke mulut melalui media sosial seperti itu, dipercaya lebih bisa mengembangkan informasi, lebih bisa membuat orang lebih percaya terhadap produk, dan sehingga banyak orang yang membeli produk tersebut. Nah, makanya ya sekarang katanya sih gitu ya, katanya yang online, pedagang online gitu ya, atau endorsement itu akan dikenakan pajak karena keuntungan perusahaan bisa didapat dari situ juga gitu. Apalagi sekarang semakin besar keuntungan perusahaan dari endorsement gitu ya. Nah, kemudian manajemen proses bisnis. Pendekatan yang ditempuh perusahaan untuk beralih dari organisasi berorientasi departemen ke struktur tim berorientasi proses yang melintasi batas-batas departemen. Nah, kelebihannya dari sini yaitu pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat dan lebih berorientasi pada pelanggan, bahan baku, dan kegiatan operasional lebih terkoordinasi, dan produk lebih cepat menjangkau pada para pelanggan. Kalau kita bisa memanage bisnis kita ya, jadi kalau namanya memanage atau mengatur kata lainnya ya, kita bisa mengatur proses bisnis kita dengan baik. Bagaimana perusahaan bisa mengatur timnya, bagaimana perusahaan bisa mengatur aktivitas produksinya, kemudian hubungan perusahaan dengan pelanggan, hubungan perusahaan dengan para pemasoknya dengan baik gitu ya.
tidak ada keterlambatan pengiriman. Jadi semuanya itu bisa terorganisir dengan baik kalau kita melakukan manajemen, kalau kita melakukan sebuah pengaturan di sana. Tapi kalau kita hilang arah, kita nggak ada manajemen dengan baik, otomatis bisnis kita akan down, bisnis kita akan buyar. Salah satu contohnya misalkan kayak gini, kita nggak bisa produksi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer kita. Customer minta 100, kita nggak bisa produksi dengan cepat atau tidak sesuai dengan tenggat pengiriman. Nah, kalau kayak gitu kita kan akan di-complain gitu ya. Kita akan di-complain, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita sebagai perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan itu. Entah kita harus mengirimkan tetap ya, atau mungkin mengirimkannya dengan suatu kelebihan. Nah, atau mungkin kita membalikan uangnya ya, yang harusnya itu menjadi kas buat kita gitu ya, malah kita melakukan pengiriman uang kembali kepada mereka karena mungkin itu ada kesalahan di dalam bisnis kita. Maka dari itu semuanya di dalam bisnis harus diatur dengan baik. Controlling itu harus diatur dengan baik. Bagaimana perusahaan melakukan segala aktivitasnya. Nah, supaya apa? Tidak ada komplain dan semua baik-baik aja. Untuk soal tugas sudah ada di Google Classroom ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Cuman karena di sini nomor 4-nya ada 2, Ibu pilih secara salah satu saja, jadi tetap ada 5 soal pilihan ganda. Nanti bisa diklik di Google Classroom kalian ya. Ibu memahami bahwa dengan adanya COVID seperti ini menurunkan pendapatan kalian juga mungkin ya, menurunkan daya beli kalian untuk membeli pulsa. Jadi ibu membuat seperti ini supaya kalian bisa belajar di rumah dengan baik, tetap walaupun tidak bisa online dengan maksimal ya, dengan ibu melalui website Discord gitu ya, atau melalui e-learningnya BSI, karena e-learning BSI juga websitenya tidak bisa juga dibuka, agak kesulitan ibu membukanya karena mungkin banyak sekali trouble ya, karena semua dosen menggunakan e-learning, jadi LMS-nya agak kesulitan dibuka, jadi tidak bisa dibuka. Jadi ibu menggunakan video ini untuk kalian bisa belajar dengan baik di rumah gitu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.